Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amalia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas D semester 3. Dan dalam video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Teologi Islam. Dan pertanyaan pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan studi Teologi Islam dan apa urgensinya? Jadi studi teologi Islam atau bisa disebut sebagai ilmu kalam atau ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori yang menjadi fondasi dasar agama Islam dan menjelaskan antara teks-teks wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan rasionalitas akal. Dan apa sih urgensinya mempelajari teologi Islam? Yang pertama itu sebagai fondasi agama Islam untuk menghadapi berbagai permasalahan dan persoalan dan juga pemikiran-pemikiran baru yang muncul di setiap zaman agar keyakinan, keimanan, dan kemurnian agama Islam itu tetap terjaga. Dan yang kedua, pertanyaan yang nomor 3 itu kenapa pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah itu tetap eksis dalam kehidupan sekarang dan dianggap sebagai representatif dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak hanya Asy'ariyah dan Maturidiyah saja yang tetap eksis hingga sekarang. Masih banyak lagi aliran-aliran lain yang tetap eksis. Tapi kita harus punya banyak ilmu dan informasi dari pemikiran-pemikiran tersebut karena tidak semua pemikiran tersebut itu benar dan sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dianggap sebagai representatif dari Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pasti kedua pemikiran ini itu tidak bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya, kedua pemikiran ini sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang melenceng begitu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka juga pemikiran mereka itu juga berdasarkan dengan dalil akli. Dan juga pemikiran dan orang-orang dari Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, mereka itu walaupun mereka itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka tetap mengikuti perkembangan zaman. Mereka itu tetap menerima perkembangan-perkembangan baru di zaman kita sekarang. Tetapi mereka juga tetap memfilter mana yang sekiranya pemikiran-pemikiran baru itu, budaya-budaya baru, dan beberapa ilmu pengetahuan itu apakah sejalan dengan Al-Quran dan hadis, mereka menerimanya. Apabila tidak sejalan, maka mereka akan menolaknya. Seperti itu. Dan pertanyaan yang terakhir itu, sebagai calon sarjana, langkah apa yang akan Anda ambil untuk membentengi umat Islam dari pemikiran-pemikiran Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah? Yang pertama, sebagai kaum akademisi, makanya hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengkaji dan mendalami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah memang benar-benar pedoman dasar dan pegangan seluruh umat Islam, dan kebenaran di dalamnya itu 100% memang benar karena itu berasal dari kalam Allah langsung dan juga berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diragukan lagi kebenarannya dan memang benar seperti itu. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu adalah mendalami dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Yang kedua, saya akan mengkaji pemikiran-pemikiran orang-orang Syiah,
Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Saya akan mengkaji hasil pemikiran mereka, apakah ada yang melenceng atau tidak. Seperti itu. Saya akan mengkaji, setelah itu saya bandingkan dengan kajian saya terhadap Al-Quran dan hadis tadi. Jadi setelah itu baru saya bisa mengambil kesimpulannya, apakah pemikiran itu benar atau salah, apakah ada doktrin-doktrin mereka itu ada yang benar bercampur dengan yang salah, seperti itu. Nah, sebagai calon sarjana, saya harap saya bisa membuat karya-karya tulis, mungkin jurnal ataupun buku yang membahas tentang pemikiran Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah ini, yang mana tadi saya sudah mengkaji Al-Quran dan hadis, lalu saya kaji lagi pemikiran para Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah tadi, dan saya bandingkan seperti itu, lalu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan dari situ saya bisa mengedukasikan kepada umat-umat Islam hasil pemikiran saya bahwa mereka ini salah, mereka ini benar, seperti itu. Jadi tidak hanya omong kosong saja, tapi saya itu mengedukasikan umat-umat Islam itu berdasarkan apa yang telah saya pelajari dan saya kaji sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.